Iya buat bah, nuju Pak Haji saya Supri Pak Ustadz yang Happy. ke-42. Mudah-mudahan sukses, panjang umur, banyak rezeki dan sukses selalu. Ya mawar Assalamualaikum warahmatullahi lagi wabarakatuh. syuting buat YouTube-nya Pak Ustadz Happy. Host dia mau sebenarnya balik ke saya hostnya. Jadi itu dibalik, lu diundangnya dosen tahu kemudian siapa beliau, tapi style profesionalnya di saya bukan persoalan. Tadi sempat berbicara bahwa hidup perlu keseimbangan, akan terungkap dan mengangkat sebuah tema yang klasik, berkelas dan asik yang jarang dibahas di stasiun TV manapun di acara BBR buka bareng Effendi. Lagi ngebahas tadi saya mah tertarik keseimbangan. Maksud keseimbangan teh kumaha ya nepi ka jadi dosen copet teh arahna ka mana ya teh? Coba bere lagi. Jadi begini, karena saya punya obsesi yang anti mainstream. Banyak orang yang pengen jadi cita-cita itu jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi pilot, itu sudah tidak aneh. Dan itu tidak anti mainstream. Kalau saya anti mainstream, saya ingin sesuatu profesi yang bisa mengubah suatu kota, paradigma umum itu menjadi sesuatu yang luar biasa di mata semua dunia. Saya ingin profesi saya ini bisa mengubah suatu kota menjadi terkenal di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Di mana Bandung ini harus bisa masuk ke dalam 10 kota besar yang Target teh banyak copetnya. Jadi saya harus menjadi sesuatu pionir di sini. 10 termasuk kategori 10 besar di dunianya Bandung teh. Banyak copetnya, tapi belum masuk. Nah itulah obsesi saya yang terbesar di tahun ini agar Bandung bisa masuk ke dalam 10 besar deretan kota yang banyak copetnya di dunia. Arahna ya kemana kan sampai boga target signifikan itu edan eta. Untuk visi dan misi saya sudah memprogramkan bahwa di Bandung ini ada 2,5 juta jiwa yang potensial untuk kita copet. Sehingga sayang kalau kita tidak manfaatkan sebagai bisnis yang paling menggiurkan. 2,5 juta jiwa harus kita Lagi copetnya naon guys. ya kalau kita copet itu adalah akronim dari copet dompet, sehingga yang ada di dompet baik di dalam tas maupun di samping celana kita harus ambil dengan pelan-pelan dan dengan profesional. Mun sabar jadi duit dompet urang kan kok. Mun sabar jadi duit dompet urang kan. Entah urang mah si dompetnya ku sabar ya mah jadi copet gitu. Karena kan copetnya mah comot dompet. Nah ini kita akan positifkan nuansanya. Beliau main di film dan sebagai dosen copet kita akan ambil positifnya. Dan tidak semua mencuri ya dilarang. Ada mencuri yang dibolehkan. 1, mencuri salam. Panggil-panggil menumpang. Assalamualaikum. Dan itu kebaikan. 2, mencuri ilmu. Dan saya kira nyuri ilmu nyopet. Dan ngadawahan para copet. Mantong aja kok aing raja copet. Di raja copet orang-orang ilmu. Apalagi ilmu kebaikan dicuri diamalkan. Akang tahajud saya dipaong amalan akang diikuti tanpa sepengetahuan akang. 2, mencuri salam, mencuri ilmu, mengamalkan ilmu, lalu mencuri dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Baik teman mau ke akang membaca Quran kurang didengarkan. Kamu tidak tahu. Saya nggak tahu ini yang mau dicopetnya apa dari saya dalam kesempatan BBR menjelang berbuka ini. Mungkin ada pertanyaan kan sejauh mana dunia copet dengan dunia spiritual? Apakah ini sudah bisa untuk berbasis syariat? Oh, Karena ini adalah bisnis yang menggiurkan. Karena setiap bisnis itu ini supaya legal dan supaya bisa diakui oleh seluruh dunia harus berbasis syariat. Saya minta pendapatnya. never baik orang mah mau menurut satu yang beas kok. Kurang yang kategori nyopet syariat, hiji rek nyopetna wudu heula, 2 salat sunat 2 rakaat, 3 istihoroh bising dulu sorangan dicopetna, mereka beratnya copet syariat. Tapi ya, saya kembalikan ke yang tadi, yang boleh dicuri dalam Islam, yang ada kebolehan dari hukum Islam dicuri itu 1 mencuri ilmu, 2 mencuri amal yang berdasarkan ilmu, 3 mencuri salam, mencuri bacaan. Kalau mencuri hati bagaimana nih? Nah, ini pertanyaannya sarua. Kok tidak mencopet hatiku? Suka banyak pertanyaan seperti itu. Bu, sarua jeung bunga bang kan karena lebih haram dari laki jeung laki aslinya. Ini jadi hiburan sebetulnya, tapi menginspirasi. Jangan lupa tonton filmnya, juga jangan lihat negatifnya. Bahwa tadi kembali ke keseimbangan. Jadi saya dengar akan nyenan quote sebelum dia prung. Jadi sejauh mana keseimbangan ini?
keseimbangan ini Jangan mencerca orang jahat gini kan tadi. ya, karena keseimbangan di dalam dunia ini seperti ekosistem yang tidak bisa kita ganggu satu sama lain, di mana di situ ada orang baik, masih ada orang jahat. Jadi orang baik tidak boleh berbuat jahat. Orang baik tidak boleh berbuat Orang jahat tidak boleh berbuat baik. Karena itu suatu keseimbangan yang sudah punya job description masing-masing, sehingga tidak rancu. Sehingga punya alur dan Ya, jobnya masing-masing, Dia sehingga harus- tidak bertabrakan. Jadi cicing di zona masing-masing, distancing Ya, ya. distancing, No. keep distancing sosial. Jelas, I know hade tong nyeun jahat, mah ieu jahat tong nyeun hade. Jadi itu karena kalau semuanya orang ini baik di alam dunia, tidak ada orang jahat, tidak bisa disebut orang baik. Udah setan kedayangan dirinya jadi setan. Sunatullah. Artinya yang paling penting memposisikan posisi kita di zona yang mana, itu yang akan saya sampaikan. Maka never give up, jangan salah fokus, jangan salah paham, jangan gagal fokus, jangan gagal paham. Yang kita obrolkan adalah diambil positifnya. Ada pesan kan buat pemirsa BBR Ya, pesan dari dunia kecopetan? saya sebagai copet, kenapa harus jadi copet? Karena apakah saya salah? Tentu tidak. Yang salah adalah yang memegang dompet itu sendiri. Kenapa bisa dicopet? Kenapa bisa pindah tangan ke copet? Kenapa tidak waspada ketika membawa dompet? Atau juga mungkin Anda kurang beramal sehingga dompet Anda harus diambil oleh saya. Aing oke, karena jangan yang copet, pasti aya alasan kunaon nyopetna. Jadi tong sok nyalakeun keayaan, karena daun lepas dari dahan pun tidak pernah memaki angin yang melepaskannya dari dahan. Malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Siakan, angin dirinya jadi copet, kan sementara iya nyopet kehadean bukan jadi bekal ke urang sehari. Tidak inspirasi yang muncul sehari ini dari Kang Said sebagai dosen dan raja copet di Bandung. Semoga targetnya tidak nyampe, tapi nyampe kepada copet yang ditargetkan. Masyarakat Bandung bisa mencopet ilmu kebaikan, bisa mengamalkan ilmu-ilmu kebaikan, bisa mencuri bacaan-bacaan Quran walaupun tanpa sepengetahuan yang membacanya, lalu membudayakan mencopet salam sebelum orang mengucapkan salam kepada kita. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Salam corona kan. Mudah-mudahan sukses nyopet kebaikannya sehingga Anda lahir jadi orang baik dan tidak berpindah ke zona yang jahat, dan tetap orang baik tidak boleh berbuat jahat. Karena kejahatan tidak terjadi karena lihat pelakunya, karena kejahatan bisa terjadi sebabkan banyak nyopet di jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun Kang Saib.